Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Oke, langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelumnya saya mau mereview dulu pertemuan minggu lalu. Hanya saja mereviewnya by video atau rekaman. Jadi sudah saya rekam terlebih dahulu ya. Kita jadinya lewat rekaman. Saya share screen-nya by screen ya. Ini mohon maaf ya, saya lagi pilek. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Saya lagi buka video. Oke, kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, nanti tolong kasih tahu ya. Ini memang videonya nggak ada audionya ya. Nah, jadi ini yang saya contohkan adalah yang part monohull nih yang kemarin. Jadi cara menganalisanya ya sudah pasti kita harus masukkan desainnya dulu ya. Nanti kalau videonya nggak ada atau nggak terlihat, tolong ngomong ya. Oke, ini sudah. Oke, nanti di sini dianalisa ya. Pastikan kalian mau pilih yang strip teori atau yang panel method. Nah, kalau yang panel method syaratnya dia harus di meshing dulu di dalam modelernya ya. Dan juga kalau untuk panel method dia untuk lebih dari 2 lambung, trimaran lebih. Trimaran, pentamaran, kuadramaran dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya untuk yang monohull atau yang katamaran yang 2 lambung, cukup pakai strip teori bisa. Tapi kalau lebih dari 2 lambung, harus pakai panel method. Tapi kalau mau monohull atau mau katamaran pakainya strip teori, pakainya panel method bisa, silakan. Tapi syaratnya lambungnya harus di meshing dulu di dalam modeler. Apa itu meshing? Silakan lihat di pertemuan yang minggu lalu ya. Jadi saya lanjut. Pilih ke strip teori. Setelah itu analisa lagi. Kita mau analisanya pakai draft, pakai trim atau draftnya kita mainkan. Kalau pada draft yang disetting itu adalah draft maksimum, ya. Silakan kalau mau mainkan trimnya boleh, silakan pilih saja, ya. Nah di sini zero trim artinya draft maksimum 1,15. Kalau zero trimnya di uncheck, tidak di checklist, kita bisa mainkan trimnya atau kita bisa mainkan trim angle-nya di situ ya. Oke. Lalu measure hole-nya ini di select semua, select A. Ini 41 dan 3 ya, sudah oke. Tapi kalau mau diperbanyak silakan, nggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus, analisanya semakin baik, akan tetapi untuk analisanya juga akan semakin lama. Ya, tergantung prosesor daripada laptopnya masing-masing ya. Setelah di oke nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu masuk ke vessel type, kalau yang monohull pilih monohull, kalau yang katamaran masukkan demi-hull center spacing-nya. Nah, dari mana demi-hull center spacing? Kalau di modeler itu sudah dimasukkan. Jadi ketika nanti di sini di katamaran tinggal ditipis aja. Dia spacing-nya sudah otomatis ya. Walaupun nanti belum diisi, silakan disamain dengan yang di modelernya nanti ketika mendesain katamaran dan sebagainya ya. Kalau untuk masa distribution, damping, dan environmental, tinggal di oke-oke saja, itu settingan default dari maksudnya ya.
Nah, frekuensinya ini otomatis ya, 91 isinya. Kalau pakai yang strip theory dia nggak bisa diedit ya. Nah, di strip teorinya pilih, kalau kapalnya punya transform, pilih transform strength ya. Ada sisanya pakai salvation dan ininya pakai headspace approximation. Lalu klik OK, baru masuk ke dalam input window, atur posisi sesuai yang diinginkan. Nah, ini ngatur posisi ya di sini. Kita aturnya nanti di long post height ya, offsetnya biarkan 0, kecuali nanti kalau kapal penumpang mau dia kita tinjau di pinggir kiri kanan silakan ya. Tapi ini cukup depan, tengah, belakang aja ya. Ini saya tambahkan lagi dia di bagian deck ya. Ini langsung, nah jadi bagian FP bagian depan di sini posisi yang saya tinjau, di bagian AP nggak di AP-nya tapi di sini akan saya tinjau, dan di bagian decknya di sini ketika orang di dalam sini akan saya tinjau. Nah ya situ. Kalau sudah masuk lagi ke dalam speed itu, speednya saya isi 10, 20, 30. Nah kalau seperti ini ada tulisan zero, artinya di desain defaultnya dia sudah ada hitungan untuk motion ya. Di sini saya masukkan berapa ya, kalau nggak salah 10, 20, 30. Oh, 10, 15, 20. Headingnya saya pakai 0, 90, 180 ya, head sys, beam sys, sama following sys. Ini karakter headnya saya pakai 345 ya. Oke, di running ini sudah saya cepetin, nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, lihat yang 18, 19, 20. Ini half, ini roll, ini pitch ya. Jadi halvingnya di situ 0,79, rollnya 0, pitchnya di situ 3,05. Nanti silakan lihat kriteria yang sudah eh, saya beritahu ya. Kalau kapal ikan pakainya dari Telo, kalau apa namanya kapal niaga Nosblok boleh. Kalau HIF 0,79, roll 0, pitch 3,05. Kenapa rollnya 0? Karena gelombang ditembakkan dari depan ya, 180 derajat. Tapi nanti kalau saya ganti 90, dia ada ya, tuh 10 derajat. Artinya pada kecepatan 20 knot, si state-nya 3, dia 10,19 derajat, dia tidak apa namanya? Tidak ini, apa namanya? eh, Tidak nyaman ya. Bukan tidak boleh belayar, bukan tidak layak, tapi ketika dia belayar tidak nyaman ABK-nya karena rollingnya melebihi dari yang disyaratkan ya, kalau nggak salah 6 sampai 9 derajat. Kalau IMO yang terbaru yang second generation dia ada perhitungan untuk rollingnya ya. Jadi nanti rolling yang disyaratkan harus berapa, nanti kita hitung rollingnya. Dia tidak pakai angka tapi pakainya rumus. Nanti keluarnya berapa? Harus di bawah sekian. Sesuai nanti tipe kapal masing-masing. Jadi enak. Oke. Nah, ini RAO-nya ya. Lihat ya, karena dia di 90 derajat, jadi yang berperan penting itu si roll. Yang paling banyak roll. Ini saya nggak pakein animasi ya tadi. Ini untuk MX aja, motion sickness indicatornya di bagian AP lihat ya. Pada saat 8 jam dia tidak nyaman. Ketika belayar lebih dari 8 jam, di bagian AP ini di bagian belakang dia lebih ya. Lebih dari standar yang 8 jam, maka ada ketidaknyamanan di bagian AP di situ ya. Nah, ini lanjut. Kalau kapalnya lebih dari
dua hole ya. Kalau katamaran masih bisa pakai strip teori, tapi yang saya bilang kalau pakainya lebih dari tiga lambung, ini kan lima lambung ya, nanti pakainya adalah panel. Nah, akan tetapi kalau pakainya panel di dalam modeler, ingat dia harus di meshing terlebih dahulu, gitu ya. Mesh, lalu add mesh function paste, di select all semuanya, lalu klik OK. Oke, udah di meshing ya. Jadi meshing nanti disimpan di set as, masuk ke dalam motion, buka yang sudah di set as tadi, baru analisanya berdasarkan panel method. Headingnya 0 derajat. Nah, analisa tinggal di select all, lalu klik OK, beda dengan yang tadi ya. Oke, nanti setelah itu akan muncul sukses ya. Oke, nah ini meshingnya sama. Masa dengan dampingnya itu bisa di oke saja, default ya. Dia langsung ya. Yang hijau ini dia di bawah garis air, yang ungu dia di atas garis air. Environmentalnya sama 1,025 karena air laut. Nah, frekuensinya kalau pakai panel nanti ininya bisa diganti ya. RAU-nya yang kemarin 91. Bisa juga berdasarkan ini ya, radian per second-nya. Lalu setelah itu kita masukkan lagi ke dalam input window-nya ya. Lokasinya dipilih lagi, kalau saya cuma dua lokasi saja, tapi dengan EV-nya ya. Nah, EV-nya di sini nanti AP-nya saya pindahkan di sini. Nah ya, AP-nya di sini. Lalu setting kecepatan. Kalau panel method kecepatannya 0, isi 0 ya. Kalau nggak diisi 0, nanti ketika di running dia nggak mau. Headingnya samain, spektranya juga samain, baru tinggal di running. Nah, yang beda nanti hasilnya. Nah, untuk panel method, ini dia analisanya agak lama, bisa sampai setengah jam. Nanti tinggalkan aja, biarkan, tergantung nanti prosesornya. Ini saya cobanya di laptop ya, di komputer. Jadi setengah jam kurang lebih. Kalau yang nanti lama, ya tungguin aja bisa sampai sejam ya. Jadi jangan di apa-apa, jangan di close. Karena ini tadi sudah saya rekam, jadi kelihatan cepat gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, lihat nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nah, dia ada surging, swaying, having, rolling, pitching, yawing. Jadi 6 derajat kebebasan ada ya. Surging maju mundur, swaying kiri kanan, having atas bawah, rolling kiri kanan, pitching depan atas bawah, yawing kiri kanan ya. Nah, nilainya baik dari 0, 180 atau 90, rolling ada nilainya, lihat ya, nomor 22. Walaupun kecil ya, 0,02. Nah, sekarang kalau kita ganti jadi 90 derajat, rollingnya besar, tuh 2,96. Kalau dia 0 kecil, 0,028 ya. Karena memang gelombang ditambahkan dari belakang dan depan. Tapi kalau dari samping dia bisa nilainya. Bisa 2 sampai 10 derajat. Oke. Lalu
kriteria yang lain jangan dilupakan. Di sini ada relative velocity, ada lateral acceleration ya, baik di AP ataupun di FV. Nilainya nih. Nanti berapa di persyaratan ditentukan oleh Northvox ya. Oke, itu yang minggu lalu, jadi tata cara urutannya seperti itu ya. Kalau yang strip ataupun yang panel. Jadi ada yang bisa kedua-duanya menggunakan strip method, dan ada juga yang bisa hanya menggunakan panel method saja. Gitu ya. Nah, sekarang di pertemuan terakhir saya mau contohkan kita pakai Maxuf balik ke modeler, tapi yang kita gunakan di dalam modelernya itu adalah structure ya. Kalau dulu yang model lama yang trekan itu structure tuh masih misah. Nah, kalau sekarang eh, modeler structure ada di dalam modeler. Jadi kita bikin apa namanya frame, gading besar, gading kecil ya. Jadi kapal yang sudah kalian desain kalian masukkan aja ya. Nanti kalau di kecepatan tolong beritahu atau kasih tahu kecepatannya di mana, nanti saya akan ulangi. Kalaupun nanti sudah terlanjur selesai ya, nanti tinggal kalian review aja berdasarkan videonya ya. Nanti UAS-nya juga sampai sini ya. Nah, buat kita pakai aja yang ini ya, Harcin Hul ya. Oke. Ntar dia lagi loading. Oke. Oke. Yang pertama ini kita lock. Ini kita nyalain semuanya. Kalaupun nggak nyalain juga nggak apa-apa, biarin. Ini kelihatan ya. Saya share-nya by screen. Ini lagi saya buka yang modeler. Oke. Kita mainnya di modeler sekarang ya, 1 jam ke depan. Yang pertama setelah surface dia ada frame, deck, stringer, dan plate. Ini yang kita mainkan. Sekarang yang frame dulu ya. Ini pastikan dikunci semua. Ya, kita masuk sampingnya boleh, body plan boleh, 3D boleh. Nah, di sini apa namanya? Di blok semua ya. Oke, pastikan ini di blok semua. Frame, add frame. Lalu kita klik di situ yang namanya add. Nah, ini banyak pilihan. Nanti akan saya contohkan salah satu contohnya, selebihnya sama. Ini yang web opening, lihat constant depth. Kalau kita klik OK, lihat di sini ada radius 0,3, ada web depth 0,5, namanya opening 1, nanti bisa diganti. Kita klik OK, kita klik OK. Ini mohon maaf saya sedikit zoom. Jadilah frame. Nah, ini frame-frame-nya nih, ya. Nah, frame-frame-nya ini sesuai dengan station. Jadi kalau kalian bangunnya 40 station, maka dia akan ada 40. Ini 24, maka dia akan 24 station. Nah, bentukan per stationnya di sini ya. Nah, station 1 paling belakang sampai station 24 paling depan. Nah, kita mainnya yang belakang aja. Nah, ambil salah satu, misalkan
Oke. Saya mau yang ini. Klik ini station 4. Oke. 1, 2, 3, 2, 4. Oh, salah tulisan dia. Atau dari sini aja. 4. Nah, yang dimaksud tadi web depth-nya 0,15 itu adalah ketebalan dari sini sampai sini. Di sini ya. Nah, 0,15. Ini kan tadi dia constant depth ya. Yang 0,3 itu radius. Mana 0,3 ini radiusnya 0,3, ini 0,3, 0,3, 0,3. Yang constant depth-nya itu ini ya. Nih. 0,15 dari sini ke sini, dari sini ke sini 0,15, 0,15, 0,15. Nah, bedanya tadi dengan yang variabel, dia bisa bervariasi. Jadi misalkan di sini 0,15, 0,3, 0,3, di sini 0,2 gitu ya. Divariasikan ketebalannya. Tapi kalau constant depth dia hanya satu dan sama keseluruhan. Tidak untuk semua frame ya. Per frame bisa diedit gitu. Kalau ini kan tadi saya langsung semuanya ya, jadi enak. Oke, sekarang ini kan tadi nomor 4, saya mau edit nomor 4 ya. Ini. Nah, nanti kalau mau pakai grup atau material silakan boleh, nanti akan dihitung beratnya itu ya. Nah, ini ada frame clipping top, bottom, first, tabot. Maksudnya apa? Kalau kita klik bottom, kita isi dia dengan satu. Nah, jadi mulai dari baseline sampai 1 meter, dia beranggapan bahwa tidak ada frame di bawahnya. Nah, ini ya. Tuh. Sekarang kita uncheck dia. Sekarang top. 1. Nah, itu 1 meter ke bawah dia nggak punya top. Tuh, ya. Misalkan 0,2. Tuh. Jadi 0,2 tuh sisa. Dari sini ke sini 0,2 ya. 4 2 meter. Dari sini ke sini 2 meter. Kalau yang bottom bawahnya nggak ada. Kalau yang top atasnya nggak ada. Gitu ya. Balikin lagi. Kalau yang port kanan starboard kiri ya, misalkan 0,2. Nah, 0,2 meter. Jadi center. Ke kanan cuma nyisain 0,2 kan gitu. 0,5. Nah, dia dari sini 0,5. Ya, dari center mainnya. Oke. Sekarang kalau ini kita edit, nah, ini ada clipping. Clipping di dalam, bukan clipping di luar. Ya, kalau ini kan di luar. Kalau clippingnya di dalam, nah, misalkan bottomnya saya mau 1 meter. Nah, maka dia ada floor-nya ya, ada ketinggian floor-nya. Bukan berarti dia ngilang, tapi ada ketinggian floor di sini. Lihat, nah, misalkan gini, misalkan kayak ketinggian double bottom lah gitu ya. Nah, udah klik 2 kali, salah. Frame, lalu frame properties, edit ya. Nah, topnya bikin 1 meter. Sorry, bottom. Nah, kan gitu ya. Kalau yang di luar tadi dia hilang. Kalau mau bikin sekat atau bulkhead gimana? Tinggal klik 2 kali, ini kita delete. Yes, oke. Maka dia jadi sekat. Nah, dia dihitung dulu. Calculate our frame. Nah, ya. Sekat. Oke, ini kita hide dulu aja. Nah,
Saya mau ngasih lingkaran, misalkan saya mau ngasih manhole, saya mau ngasih lubang buat pipa atau ngasih landing hole dan lain sebagainya. Itu gimana? Klik 2 kali atau klik kanan properties, kita tambahkan. Nah, yang tadi constant depth sama web opening ini nanti di luar. Nah, kita bisa menambahkan vertical slot, horizontal, hedge, atau circle. Misalkan kita mau menambahkan circle, kita klik OK, nanti di circle itu akan ada pilihan seperti ini. Anchor point-nya pilih tengah, center nih, yang merah. Kalau ini bottom center yang bawah ya. Nah, anchor point height-nya pilih 0,5 aja. Radiusnya, sorry 0,4 ya. Lalu kita klik OK, kita klik OK. Dia nanti sebenarnya harusnya langsung muncul bolongan ya. Cuma ini harus dikalkulasi dulu. Nah, jadi disinilah nanti manhole. Ini maksudnya apa? Ini kita cek ke nomor 3. Nah, 0,4 itu dari center ke sini ya, 0,4. Ini radiusnya 0,3 ya. Kalau objeknya kita geser 1 meter ke kanan, maka dia akan bergeser 1 meter ke kanan. Tuh. Kalau dia kita mau geser dia ke kiri, maka dia kasih tanda minus. Minus 0,25. Dia akan di kiri. Nah, ya. Untuk clipping bagaimana? Sama saja, misalkan tadi bottom kita kasih 0,3. Nah, tuh ya. Dia hanya berpengaruh kepada opening 2, bukan opening 1 gitu. Maaf. Oke. Ini kalau nggak mau di delete frame, nanti calculate R frame. Nah, nanti dia hilang. Harusnya hilang. Karena tadi udah dihilangin ya. Yang 2 munculin lagi. Show. Oke. Nah, ini harusnya lingkarannya hilang ya. Di session 3 ini. Delete. Yes. Oke. Nah, ya kalau error gitu aja. Delete oke, delete oke ya. Nah, ini yang constant depth. Sekarang bagaimana dengan yang variable depth? Kita pilih ini kita properties, klik kanan properties, add yang variable depth. Nah ya, ini ukurannya bisa beda-beda. Klik OK, kita edit. Nah, editnya gini. Nah, kalau clipping masih sama kayak tadi, 1 meter misalkan gini, ya, tuh dia akan naik 1 ya. Top juga sama, kalau 1 meter, maka tinggal nyesain 1 meter di bawah, yang atasnya. Kita pilihnya ke segmen. Nah, AB, maka dari sini ke sini tebalnya. BC, maka dari sini ke sini. CD, dari sini ke atas, ya bagian yang sini. DE, bagian yang atas. F yang bawah. FG yang sini. GA yang samping sini. Nah, ini gimana maksudnya? Ini. Kalau kita klik OK. Nah, ini kan jadi perbedaan ya. Bahwa yang tadi yang constant depth dia kan 0,15 ya nilainya. Kalau kita di sini berapa tadi? 0,3, nah, maka lebih besar. Sekarang saya mau yang atasnya 0,15, yang kirinya tetap 0,3. Gimana? Kalau constant depth sudah pasti nggak bisa karena semua sama. Nah, kalau yang variable depth tinggal klik 2 kali atau klik kanan properties ya. Edit.
Nah, di sini saya mau yang atasnya 0,15, yang itu apa? D dengan E, maka D dengan E-nya 0,15. Nah, ini mau saya kasih radius karena belum ada. Radius 3, 2, 1, dan 4 ya. 0,15 semua. Tuh ada radius ya. Klik OK. Kalau nggak mau berarti di frame, calculate frame. Nah kan, ini sudah sama dengan ini, cuma ini beda. Kan? Kalau nanti hitungannya dibedakan. Oke. Kalau kita mau mengasih reader plate-nya, pakainya di sini. Ini diedit. Reader bar-nya, oh di sini. Misalkan 0,1, coba ya. Oke. Nah, dia akan ada ketebalan tuh. Ya, keluar sini. Ya, 0,1 meter, maka dia 10 cm ya. Gitu ya. Jadi dia bisa di clipping ya. Terus juga bisa dimainkan untuk yang frame. Kalau frame, kalau mau ada yang pertanyaan silakan ya. Sebelum saya lanjut. Kalau bulkhead frame is bulkhead, break stringer at this frame, maka ini jadi sebagai bulkhead. Ketika nanti ada stringer, stringernya nanti akan dipotong, tidak sampai menembus bulkhead. Berarti kita bikin dulu dia bulkheadnya, artinya ini dia di delete, yes, ini di checklist, klik OK ya. Frame, calculate all frame. Nah, terus ini checklist. Nah, dia sebagai bulkhead berapa sih dia ininya? Misalkan kayak tadi aja ya. Nanti karena belum ada stringernya. Nanti kalau ada stringernya bisa ditunjukin. Habis frame, baru kita buat selanjutnya, langkah selanjutnya tuh deck. Nah, kalau buat deck itu berbeda dengan frame. Kalau frame itu kan dia di delete semua, di apa namanya, di blok semua ya. Tapi kalau deck tuh nggak bisa. Nah, terus gimana kalau deck? Kita aktifin dulu WL-nya. Nah, kita main dari tampak atas atau dari sini. Nah, deck itu hanya bisa dibuat pada saat waterline. Nah, jadi yang tidak waterline-nya nggak dibuat tuh nggak bisa. Atau yang ada ini nih, yang ini gitu ya. Yang ini, yang ini, yang ini gitu ya. Jadi kalau saya membuat di sini tuh dia nggak bisa. Harus didefinisikan dulu bahwa ini adalah waterline-nya. Gitu. Makanya nanti kepotongnya di sini. Jadi tam 3D-nya dimatikan dulu. Nah, saya klik. Nah, lalu klik deck, add deck. Ya, ini prinsipnya sama aja. Kalau dia tidak ada apa-apa, saya klik OK. Nah, maka dia tertutup ya. Deck dikalkulat dulu. Nah, ya. Ya, dulu. Walaupun nanti saya pilihnya yang di sini, tuh nggak bisa. Harus di WL ya. Makanya nanti ini didefinisikan dia sebagai WL. Ini kita klik, kita dimasuk ke dalam deck, add deck ya. Nanti kalau ada twin deck, ada double bottom, bisa dibuat dari sini double bottom decknya. Nah, ya buat double bottom gimana ya? Karena ya tergantung daripada ketinggian double bottomnya. Misalkan ketinggian double bottomnya itu adalah 1 meter, maka nanti kita buat WL1 ini dengan ketinggian 1 meter itu di mana? Kita taruh dia di sini, gitu kan? Contoh ya, ini kita hide dulu. Ini tingginya berapa nih?
Ini WL WL berapa ya? Deck deck WL 7 ya. Kita lihat data desain grid WL 7 itu berapa? 1,2. Oke, maka kita balik ke sudut frame. Misalkan frame tertentu aja lah dari sini ya. Oke, sampai sini saya mau buat tingginya 1,2. Maka saya frame properties. Saya mau edit dia bottom 1 meter. 1,2 tadi ya. Oke. Terus nanti di sini ini kan yang 1,2 tadi ya, WL7. Saya add deck WL7. Mana WL7 sini ya? WL8. Oke. Oke. Ya, tinggal frame, calculate all frame, deck, calculate all deck. Di render. Nah, di double bottom ya. Tuh ya. Tinggal kasih manhole dia. Ini saya hide aja. Oke. WL yang 20 saya show lagi. Nah, kalau nanti ini saya klik 2 kali kan dia akan masuk ke dalam properties, kita add. Nah, ini sama kayak tadi. Dia mau web, dia adanya web opening tapi konstan web. Tidak ada variabel web. Kalau web opening sama kayak tadi, kita klik OK. Ini radiusnya 0,3, web depth-nya 0,15. Maksudnya 0,3, 0,15 itu apa di sini ya? Masuk ke dalam sini, part-nya. Cari WL20. Oke, nah seperti ini. 0,315 tuh ini ya. Dari sini 0,30 tuh radius. Nah, sekarang kita coba yang lain. Ini dilihat dulu aja. Yes. Saya mau menambah oke dulu. Terus di calculate. Nah, saya mau menambahkan misalkan kalau kapal kontainer ataupun kapal kargo itu kan ada heads coming ya, atau heads cover ya, atau bukaan. Nah, itu bukaannya bisa dibuat di sini, pakainya yang heads. Atau kalau kayak kapal tanker, dia ada openingnya ya, berupa manhole di atasnya ya, buat orang masuk ke dalam ruangan. Dia bisa pakai circle buat ngebolonginnya ya. Misalkan kita pakai dulu circle. Nah, ini lokasi circle-nya ini mau di mana? Anchor-nya itu dari mana? Anchor-nya dari zero point mulainya. Radiusnya saya pakai 0,6, 60 cm ya, biar orang bisa masuk ke apa namanya, ke bawah. Ini saya buat misalkan 2 meter. Kan belum muncul ya. Ya di running aja. Deck, calculate all deck. Kalau gitu lihat data frame of reference. Dia kan 21 meter. AP-nya di belakang dari AP. Nah, munculnya di sini di belakang. Ada yang salah. Edit. Kan minus. Tadi kan bukan minus. Misalkan 2. Nah, ya. Bolongkan itu. Sekarang kita mainkan lagi bolongannya.
Anchor point-nya misalkan 1. Nah, dia akan mundur. Ya, jadi sesuai posisinya. Sekarang posisi di tengah-tengahnya ya. Saya mau buat dia di depan ya, maka dikedepankan aja. 9. Sampai nggak ini 9 ya? Nah, di depan ya. Oke, ini kita delete dulu. Nah, ini deck deck eh, clipping ini sama ya. Kalau kita klik port 1, port kan kiri ya, maka dia akan hilang dari satu dari kiri. Nah, atau hanya menyisakan 1 meter dari kanan. Ini hilang. Kalau starboard, dia hanya akan menyisakan 1 meter dari kanan, dari kiri. Nah, di 1 meter dari kanan dia akan hilang, ya, gitu. Kalau forward, kalau di depan, ya, dia tinggal menyisakan 1 meter. Nah, tinggal dimainkan aja ya. Lalu ada lagi namanya, kalau tadi deck clipping, ini yang opening clippingnya. Sekarang eh, apa namanya openingnya mau kita clipping di sini ya. Kita mainkan yang hedge. Oke, anchornya saya mau pilih berapa ya? 1 atau 0 juga boleh. Radiusnya mau kemana? Oke, oke. Nah, ini berarti ada yang salah di dalam settingan apa namanya hedge-nya. Hedge-nya kita ini jangan 0 ya. Misalkan 1 pasti. Masuk sini. Nah, ya. Dia tuh kecil ya di sini tuh. Ini headnya. Yang 20-nya 5. Ini 0,3 aja. Nah, ini depan ya. Cuman di sini nggak kelihatan ya. Masuk lagi part ya. Kita ubah lagi misalkan masukkan lengthnya misalkan 1, width-nya juga 1. Nah, ini kan. Jadi sini 1 meter, ke sana 1 meter, radiusnya 3 meter, dia 5 meter dari tengah. Sini 5 meter. Kan gini ya gambar hedge-nya ya. Nah, kalau yang tadi dia clipping, sekarang yang opening clipping sama aja. Cuma ini clipping terhadap openingnya. Misalkan port 0,1. Nah, dia akan hilang, ya kan? Gitu. Kalau tadi yang decknya di clipping ya decknya hilang. Ini hanya openingnya aja, ya gitu. Oke, mungkin sampai sini yang deck.
edit yang nggak usah aja deh. Oke, ya. Nah, sekarang kita main stringer. Habis frame, deck sekarang stringer. Nah, kalau stringer tidak perlu diselect dulu, tinggal stringer, genre stringer. Nah, stringer ini dia berlaku bisa juga sebagai profil T, sebagai profil L atau E-section, atau nanti sebagai girder. Nah, kalau kita buatnya berdasarkan surface, nanti di sini akan muncul stringernya itu mau ditaruh di surface yang mana. Nah, kita taruh aja dia di bottom. Mau berapa stringer? Saya mau 5. Nanti akan ada 10 stringer karena kiri kanan. Nah, daripada kebanyakan 4 aja, jadi 8. Ya. Nah, ini yang kainnya linear, medium, flexible stiff, sama aja kayak yang di modeler ya. Kekakuannya mau gimana. Untuk start end-nya, ini maksudnya apa? Sekarang melihat stringer pertama, kan ada 4 stringer nih. Stringer pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya mau mulainya dari -4. -4 di sini. -7. Nah, saya mau mulai dari sini dia. Artinya dia akan kepotong kan. Maka kalau ini saya buat -7 semua akan mulai dari sini. -7 dari zero point di tengah. Ini saya nggak mau begini bentuknya jelek, saya mau matikan dia di 10. Nah, terus saya mau jarak spasi antar stringer ini dilebihkan lagi sedikit. Berarti mulainya di sini grid spacing. Nah, ini. Nah, ini kan 0,564, misalkan saya bikin 0,2. Maka dia akan nanti menyesuaikan. Ini 0,2 ya. Terus bikinnya aja ini udah otomatis ya. Ini 0,546. Oke. 0,564. Nah, terus saya klik OK. Nah, muncul stringer di bottom. Nggak kelihatan. Belum. Kenapa? Karena belum dimainin shape-nya. Ini di blok semua yang stringernya. Klik kanan. Oke. Ini stringer. Lalu pilih yang shape and cut out. Nah, kita definisikan stringer atau longitudinalnya itu tadi dia mau bentuknya apa? TLI flat bulb atau user definition kita bisa masukkan bebas. Misal kita masukkan dia L section L50. Nah, ini dia ada scallopnya misalkan. Ini ya. Klik OK. Lalu stringer calculate as stringer. Harusnya di sini nggak muncul. Kenapa? Karena kan saya definisikannya dia dari sini tuh. Ini saya mau ganti warnanya. Oke.
Nah, ini kan L section ya. Nah, warna kuning. Kalau ini kan dia main nembus-nembus aja nih. Supaya nggak nembus gimana? Ya frame-nya kita definisikan dulu. Misalkan dia di frame, properties, dia di sini. eh No cut out at this frame, bukan. Nah nih, mouse hole ya, lubang tikus. Radiusnya isi aja sendiri, misalkan 0,01. Nah, ya. Kalau kita lihat di part, kita lihat misalkan WL2. Jangan WL2. Oh, stinger. Nah, stingernya nih ya. Nah, bentuk framenya gini ya, tuh. Jadi dia tidak nembus tapi dibolongin gitu ya framenya. Jadi ada scallopnya namanya ya. Agar kekuatan memancingnya menyeluruh terus ya. 1, 2, 3, 4 kiri kanan. Nah, kalau membuat girder gimana girder? Nah, kalau kita mau buatnya sendiri juga bisa dari sini. Deck, stringer nanti stringer. Kita bentukkan aja mau gimana bentuk stringernya sesuai kita. Nah, cuman bentuk stringer gini jeleknya. Ini ada poin-poinnya, nanti poinnya bisa dipindahkan atau bisa digeser-geser ya. Nah, cuma enakan bikin stringer tuh ya otomatis tadi ya. Tinggal dihapus saja. Sekarang saya mau generate lagi tapi di bagian samping bottom. Tadi bottom udah ya 3. Saya klik 2 kali. Nah, ini mau saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Saya mau ngasih contoh, misalkan saya mau generate lagi dia stringer, generate stringer, terus saya di bottom aja di bottom, saya mau ngasih 5 stringer, mulainya dari min 7 ya semuanya. Oke, sampai misalkan 11. 11 terlalu patah, 10 terlalu dekat. Oke, nanti start gridnya mulai dari 0 semuanya. Nah, oke. Biar dia di tengah-tengah ya. Oke. Oke. Terus kita generate 1 sampai 5. Masukkan L, kalau T boleh, L boleh silakan. Oke. Stringer tinggal di calculate as stringer. Ya, ini udah bolong-bolong ya. Ini kiri kanan. Nah, terus kan ini ada tengah-tengah nih. Nah, tengah-tengah ini saya mau bikin dia center girder, misalkan. Stringer 1. Nah, di sini saya pilih is longitudinal girder. Tadi kan tingginya 1,2 ya. Nah, saya klik OK. Nah, dia girder tuh. Ya, 1,2. Misalkan cuma 1 meter, 1 meter dia. Nah, misalkan nanti dia 1,2. Terus nanti ada flanknya. Nah, berapa flanknya? Misalkan 0,1 dan 0,1.
Nah, ada flank nih sayapnya tuh ya, kiri kanan. Kalau nanti mau bocor di deck, ya juga bisa. Stringernya kita definisikan dulu di deck. Tapi kan karena ini tidak dibuat tutupan atau penutupnya, ya tidak bisa. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti wise-nya kalian sampai buat apa namanya strukturnya ya, seperti ini. Tetap formatnya MSD, cuma nanti MSD-nya sudah ada strukturnya. Oke. Terakhir, apa terakhir? Kita pasang plat. Nah, ini bisa apa namanya manual atau bisa otomatis. Kita plat add surface, mana surface yang mau kita pasang plat, misalkan kita mau ngasih bottom, oke aja, oke, langsung klik oke. Nah, ini plat bagian bottom. Nah, pembagiannya gini dia miringnya. Kalau kita mau ngasih semuanya ya tadi plat add surface plat. Nah, tinggal nanti di plat calculate all plat. Masuk ke dalam part. Nah, ini bentukan daripada bottom seperti ini ya. Nah, ini bisa dibuat sebagai acuan apa untuk membuat atau menghitung bukan kulit. Ini bukan bottom gini bentuknya nih. Nanti di flat calculate all flat. Sudah. Flat data nanti di calculate part, calculate all part. Semua part nanti dihitung baik deck, frame, stringer dan padnya. Nah, plate string-nya bisa dipilih, misalkan forming dia seperti ini. Display tadi di plate string dia mau yang shear, jadi bentuk shear-nya. Plate display ini non enggak ada. Kalau ini bukan kulit, maka plate calculate cell expansion. Nah, jadilah bukaan kulit ya. Jadi bentukan bukaan kulitnya seperti ini. Tinggal nanti dimasukin plat. Ini kan tadi bentukan bottom. Ini dia ada chin-nya, ini top side-nya, ini yang con ya. Atau bisa lihat di sini ya, bottom. Cuma ini bentuk plate-nya yang melengkung. Oke. Tapi kita bisa juga bikin bentuknya itu sendiri-sendiri. Ini kita upload dulu bottom. Kita nyalakan ininya, parametric. Saya mau ambil di sini. Ambil 4 sisi di sini.
Di sini dan di sini misalkan flat, add flat. Oke, oh nggak bisa. Ya. Nanti ada apa namanya? Suatu kriteria untuk kita membuat eh, plat masing-masing atau tersendiri. Nanti gimana caranya? Nah, itu nanti tinggal lihat di panduannya ya. Pokoknya kita milih 4 sisi. Sisi atasnya, ini samping kiri, ini samping kanan, ini nanti plat di bawahnya. Nanti dia akan jadi kotak di sini, plat. Nanti kotak ini akan muncul di dalam bentukan daripada bukan kulitnya. Nah, dibilang eh, sisinya jangan berinteraksi daripada region yang mau kita buat. Platnya itu salah. Nah, please refer to manual. Nah, biasanya langsung bisa dia ya. Nanti kalian coba-coba ya. Nah, di dalam eh, Google Drive yang saya kirim atau yang saya kasih, di situ sudah ada panduan untuk membuat apa namanya konstruksinya seperti ini ya. Jadi bikin bukaan kulit, bikin frame, bikin deck, nanti tinggal diikuti. Ataupun nanti kalau apa namanya kurang, ya nanti tinggal lihat eh, panduannya ya. Karena di sini apa namanya prosedurnya salah mulu nih. Kan red calculation expansion. Oke, misalkan nah contohnya gini, jadi satu plat. Nanti di part di cell expansion eh, nah muncul plat yang tadi udah dibuat. Nah, gitu yang saya maksud tadi. Cuma tadi saya nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Nah, tinggal di calculate cell expansion. Nah, kita buat lagi. Nah, nanti ini bisa di-convert ke AutoCAD, jadi enak. Bisa diukur berapa panjang, apa namanya, plat dan lebarnya. Nah, sini. Nah, jadi ya, tinggal file, export, nah ini ya, atau struktur part bisa. Nanti yang bawah pun juga bisa ya.
Misalkan gini ya, coba. Nah, nah, ya tinggal nanti divariasikan aja sesuai ukuran plat yang kita pakai, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ingin bertanya atau ada pertanyaan, boleh. Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, untuk UAS-nya berarti sampai di sini. Jadi nanti desain yang udah kalian buat, kalian sempurnakan, kalian perbaiki sampai jadi bentuk kapal rancangannya, lalu ditambahkan dengan bangunan atasnya. Kotak-kotak aja nggak apa-apa, ya. Lalu setelah itu eh, bentukannya itu setelah jadi dihitung. Hitung hambatan, hitung tangki, hitung motion, bikin struktur. Nanti hasil hitungannya dimasukkan ke dalam laporan. Jadi WC ada dua. Yang pertama laporan hasil perhitungannya, yang kedua adalah file maksudnya, MSD-nya, ya. Jadi yang pertama itu hitung hambatan, nanti muncul kurva hambatan, ya. Tabelnya juga angka-angkanya keluar, ya. Setelah itu selesai, masuk ke stability, muncul tank calibration, nanti di maksudnya itu harus ada perencanaan tangkinya, ya. Hidrostatik dan bonjen juga harus keluar. Stabilitas tidak perlu. Nanti di motion hitungan RAO-nya, ya. Lalu sampai struktur gambarnya. Nanti hasil hitungannya dibuat ke dalam A4 ya, ada covernya ya. Pakai cover. Lalu halaman pertama misalkan analisa hambatan, yang kedua analisa tangki, analisa hidrostatik bonjen, analisa motion, gitu ya, seperti itu. Nanti akan saya coba kirimkan juga contoh laporan yang tahun semester lalu atau tahun lalunya, ya. Itu aja dari saya. Kalau yang lain, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Dikumpulkan pas UAS kan, Pak, itu? Iya, dikumpulkannya pas UAS. Tapi Oke, kalau siap. mau langsung mulai kerjakan sekarang, ya silakan. Jadi tinggal waktunya UAS, tinggal mengumpulkan aja. Tidak ada yang telat-telat lagi ngumpulkannya. Berarti di drive ya, Pak? Ya, Ditaruh di drive ya? iya, tetap ditaruh di drive. Nanti kan yang diambil dari drive itu linknya. Nanti linknya dikirimkan ke portal seperti biasa untuk komentar. Oke, Pak, siap. Yang lain silakan kalau ada lagi yang mau ingin tanyakan terkait materi atau UAS-nya, boleh. Nanti kriteria penilaian berdasarkan desainnya dan juga reportnya itu nanti sebagai nilai untuk tugasnya. Jadi kalau yang desainnya nanti mengambil dari maksud ketahuan, ya nilainya akan dikurangi atau di bawah nilai yang membuat atau mengerjakan sendiri. Ya, kalau saya lihat banyak yang mengerjakan caranya dari YouTube tapi tidak sampai selesai. Ya tinggal nanti diperbaiki bentukan belakangnya, lalu ditambahkan bangunan atas, tinggal dianalisa aja sebenarnya gitu. Ya, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam ini.
Nanti bahannya rekamannya saya kirim di Google Drive. Nanti Google Drive-nya akan saya update lagi linknya. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah boleh live room. Makasih Pak Ibrana. Terima kasih, Pak.